mana? Ada yang nyeletuk ide, tuh ada kos-kosan pinggiran kota cuma 700.000 sebulan. Kita taruh aja di sana. Ibu tahu taruh nih, kalau handphone ditaruh, dan handphone ya benda. Ini bapak sendiri disebutnya ditaruh. Ya. Nanti pembantu kita ngejenguk seminggu sekali. Ada satu hari ketika akhirnya pembantunya ngejenguk, ya si bapak itu udah jadi mayat, air kencing menggenang, tong sampah berantakan, badannya udah nyaris membusuk. Ya. Dan demi Allah, yang membunuh si bapak bukan penyakit atau masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggain. Nih anakku nih, kuliahnya di London, di Jerman, tapi kalau misalkan jadinya kayak gitu, enggak sama sekali. Ya. Ya udah, akhirnya mendengar nasihat ini ada, ya udah anak kita ngaji. Berapa ngaji? Sama tetangga tuh ada yang guru ngaji, ya tetangga sih ada yang bayar 100.000, 500.000, gebrak meja, mahal amat katanya. Ya Allah, giliran di Bogor pernah ngelihat ada lembaga bimbel, tahu bimbel, bimbingan belajar, ngelihat spanduknya gede, persiapan masuk 80 juta, paket persiapan masuk surga, mungkin saya pikir ya, karena mahal 80 juta. Ternyata persiapan masuk PTN, tahu PTN? Perguruan tinggi negeri. Jadi gitu di angka 80 jutanya ada tanda bintangnya, keterangan di bawah kanannya. Itu juga belum tentu lulus ya. Nah, yang nentuin kan kampusnya, bukan bimbelnya. Tapi tetap aja, wah ini worth it nih, ini layak sekali demi masuk kampus. Tapi giliran bicara tentang anaknya biar punya adab, punya sopan santun, oh kemahalan katanya 500.000. Ya. Sampai ada kisah, ini mah penceramah juga di Indonesia. Dia cerita dulu pernah ngajarin anak orang mampu, ngajar ngaji, akhirnya dikasih biaya 2 juta sebulan. Ya. Suatu ketika libur panjang, diajaklah ke villa keluarganya si anak orang kaya ini. Saatnya diajak ikut berangkat. Ya. Nyampe villa, ternyata di villanya itu ada anjing lucu. Ya. Anjingnya lucu, disuruh duduk, suruh loncat, suruh jalan, 2 kaki, ya suruh narik angkot tuh anjingnya, tuh ya. Nah, ditanya, kok bisa lucu begini anjingnya? Oh iya, kan anjingnya ngeles. Hah? Ada les anjing? Ada les anjing. Berapa biayanya les anjing? 8 juta sebulan. Masya Allah. Ngeles anjing 8 juta, majikannya diajarin adab, sopan santun, jalan menuju surganya Allah, 2 juta sebulan. Luar biasa ya. Besok-besoknya ustadznya nggak datang lagi ngajar, ditelepon sama si anak. Tat, kok nggak datang ngajar? Iya, akan ngajar anjing katanya. Gitu ya. Ya, ada aja yang kayak gitu ya. Tapi bismillah lah. Tujuannya kita ingin menyucikan jiwa, ya. Kita nggak akan ditanya IQ anak kita. Kalau saya bilangnya anak kita, seolah saya menikah sama ibu ya, anak kita. Amin lagi. Masya Allah. Dek, adek, pengen sukses? Salah satu cara paling gampang, cari masalah. Ulangi. Nyari masalahnya yang positif ya. Jangan Pak Abdul lagi nyebrang kalian tabrak. Itu nyari mati lebih tepatnya ya. Nyari masalah yang positif. Kalian tahu kuliah? Kalau pengen lulus dari kuliah harus bikin apa? Skripsi. Skripsi itu disuruh ngapain? Nyari masalah. Ya. Cari masalah yang bisa kalian selesaikan dengan ilmu kalian selama 7 semester. Baru nanti disidangkan. Jadiin judul, disidangkan. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, boro-boro bisa lulus. Ya. Atau misalkan, kemarin pandemi masalah bukan? Masalah. Ya. Terus, temannya ayah saya, beberapa hari sebelum pandemi bangkrut, usahanya gulung tikar, habis dimakan usia karena sekarang semua handphone udah punya kamera. Ya dulu, zaman dulu masih pakai kamera yang kayak gitu tuh kan, yang ada filmnya, yang harus dicuci dulu. Ya maka mau nggak mau harus bangkrut. Ya, sisa tinggal uangnya semua asetnya dijualin tinggal 100 juta. Besoknya PSBB, lockdown, pandemi. Masalah bukan? Masalah. Tapi pikirannya bagus. Fa inna ma'a usri yusra. Inna ma'a usri yusra. Nggak mungkin orang tambah banyak masalah pasti makin
Maka dia mendapat feeling ini, firasat kayaknya orang bakal perlu sama masker dan hand sanitizer. Dorong semua modalnya, jadi pengusaha masker pertama di Bogor. Setelah setahun, belum nyampe setahun pandemi, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Ya. Karena masalah. Ya. Atau gini, ada orang tinggalnya di dalam gang. Angkot gak lewat. Motor gak punya. Tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Salah. Ada orang nganggur. Yang lain ada orang nganggur. Tapi punya motor. Masalah? Salah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah ini dalam satu aplikasi. Micet. Bukan. Ya. Bukan ya. Ojek online ya. Kenapa ketawa dengar micet ya? Insya Allah. Ya Insya Allah. Ojek online. Ya. Asal ojek online-nya jangan dipakai buat chattingan yang enggak ya. Ups. Ya kan gak sebut nama ya. Insya Allah. Ini senggol-senggolan sendiri sih Bu. Insya Allah. Makanya dia lebih minimal untuk dunianya lebih sukses daripada orang-orang kebanyakan. Wajar karena beresin masalah orang lain. Ya. Jadi jangan alergi sama masalah. Yang terakhir buat para pemudanya, cara paling gampang kalau pengen mulia, tambah sukses, yuklah. Kita sekedar pengen nyarinya dapat duit, katanya tadi gampang. Gak usah sekolah, nyari timah aja katanya. Ya. Ntar tahu-tahu sehari udah dapat berapa. Kalau lagi mujur dapatnya banyak, bisa berapa juta katanya sehari. Ya. Tapi ya udah gitu-gitu doang dapatnya. Ya. Gak bisa berkelipatan numbuh besar. Sejago-jagonya orang jualan es teh, tetap aja jualannya es teh gitu ya. Harus dapat berapa penjualan kalau pengen nyampe triliunan atau miliaran. Capek. Maka nanti ada ilmunya untuk ke sana, ya. Untuk berbisnis cerdas, bukan karena kalau sekedar jadi kaya atau bicara siapa yang paling capek, ya harusnya tukang batu yang paling kaya. Gotong batu, mukulin batu, ya. Kerja keras itu beneran kerja keras itu ya. Atau ada yang banting tulang karena dia tukang daging, ngebantingin tulang tiap hari ya. Tapi ya ternyata ada yang tidak banting tulang kalau Allah takdirkan kaya ya. Maka Masya Allah. Kata Allah surat 58 Al-Mujadalah ayat ke-11-nya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Udahlah pakai ilmu aja. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat tapi membuat ucapan kalian ditaati. Ilmu juga ibarat harta, ringan tapi nggak bisa dicuri, gampang dibawa-bawa. Coba punya duit 1 miliar cash pakai pecahan 2.000 pula, ya. Takut hilang nggak? Takut hilang? Repot nggak bawanya? Repot ya. Tapi kalau ilmu enggak. Gimana cara nyuri ilmu coba? Kalian lagi tidur dicolok gitu di kupingnya, nggak bisa. Dan makin tinggi ilmu makin kokoh, bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh kuat seperti tembok gitu ya. Nggak ada orang makin banyak ilmunya jalannya teh tengkleng berat sebelah. Saat kenapa tengkleng kepalanya? Iya, kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah. Nggak ada ya. Kayak ilmu. Anggap ini jadi wasiat. Kalau suatu saat kita nggak ketemu lagi, nggak tahu ini yang bicara 5 menit lagi masih ada apa enggak juga nggak tahu ya. Tapi yuk keras sama diri kalian. Kalau kalian keras sama diri kalian, nanti dunia datang dengan lembut sama kalian. Lembek, nyari-nyari. Ya, dikejar-kejar. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang, yang lain juga tidur, yang lain juga nggak belajar, nggak ngapalin, nggak bikin PR, nggak belajar juga ijazah mah bisa beli kok. Ya, nggak ngapa-ngapain juga orang tua saya kaya, udah kepalang sayang, jadi beban juga tetap dipiara. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, tapi kalau kita nggak keras sama diri kita sekarang lembek, nanti dunia datang dengan keras kepada kita. Dengan pahitnya pengangguran, kelaparan, dihina waktu reunian. Ya. Sekarang duduk bareng, kok 40 tahun lagi kenapa dia udah punya perusahaan, aku malah punya slot melulu. Ya. Ada yang main slot nggak di sini? Hampir ya. Udah ya, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Pilihannya cuma itu ya. Ya sudah. Ya silah. Ya. Gampang lah pokoknya.
Ya, taruh makanan ayamnya, ayamnya datang, tutup, dapet ayam. Ya, kalau pengen nangkep kupu-kupu, ya jangan dikejar, dah kupu-kupu teh bisa terbang, kita nggak bisa terbang. Maka caranya gampang, tanam bunga yang indah, nanti datang kupu-kupunya. Gak cuman kupu-kupu, capung, nyamuk DBD, datang semua. Ya, udah gak apa-apa. Udah, jadikan diri kita indah, ya. Punya nilai, punya kemampuan. Itu mah pasti sunatullahnya seperti itu, ya. Maka ya itu cara paling mudah sejauh ini untuk bisa sukses. Selain tentu juga pertolongan Allah, nurut sama Allah, beradab sama orang tua, birrul walidain, juga kepada guru-gurunya. Sisanya nantikan kejutan dari Allah, ya. Kalau enggak ya memang sebagian orang ada yang harus mulai bertaubatnya karena ya naudzubillah. Ada yang kena hukuman dulu, ada yang bangkrut dulu, ada yang sakit dulu, ada yang ibarat ginilah, ada jalan dua kiri sama kanan. Ngelihat yang kiri kok orang-orang pada jatuh, pada kepleset, pada berdarah-darah. Ngelihat yang kanan, oh orangnya pada sehat-sehat walafiat. Nah pas kita harus lewat jalan itu, lewat yang kiri atau lewat yang kanan? Kanan ya. Masa iya nyobain dulu yang kiri, begitu bocos, oh iya beneran ya, jangan lewat situ. Enggak mungkin ya. Udah beneran. Cari Allah saja, cari ilmu, tingkatin takwa, bismillah. Yang penting semuanya tambah dekat sama Allah, nanti Allah yang mudahin. Sepakat? Nah, saya diminta sisain waktu untuk tanya jawab juga. Silakan, tafadhol. Kalau barangkali ada yang harus dikoreksi pun disampaikan ya. Barangkali saya ada salah menyampaikan. Tafadhol, jazakumullahu khairan katsiran. Dikembalikan dulu kepada MC kita. Masya Allah, masih semangat dengarnya? Takbir. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, masih bersama dengan Safari Dakwah PWBKMI Provinsi Bangka Belitung beserta Bunda Bianti, Ayah Anda Erzaldi dan juga keluarga Muslim serta calon harga serta juga dan Bupanda Pak Abdul Alba. Tepuk tangan dulu dong. Baik, seperti di awal udah pernah. kita akan ada sesi sharing dan tanya jawab sebanyak pertanyaan yang dapat membuat anak-anak kita, generasi kita terinspirasi dengan hadirnya sosok Muhdemis ini di depan kita. Silakan, satu pertanyaan pertama, boleh katakan yang pengen bertanya? Hai. Nggak bisa JP, dapat JPEG yang ntar diambil lagi. Kalau mau dihalalin, cari di mana tulang rusuknya hilang ya. Silakan yang pengen bertanya, peserta anak-anak boleh, peserta didik ataupun yang dewasa. Oh ini silakan boleh maju kakak. Nanti akan ada door prize-nya yang mau bertanya. Mau tanya jawab atau foto-foto? Nah, Koko tawarin mau tanya jawab atau mau foto-foto. Yang bertanya dapat jatah foto, mau? Silakan. Namanya siapa, dari kelas berapa? Saya Sabila Al-Bata dari 10 perhotelan 2. Apa tuh pertanyaannya? Silakan. Ayo. gimana ya? Kadang-kadang iman saya tuh turun naik. Iya. Gimana caranya biar naik terus? Kayak apa ya? Kadang-kadang saya tuh niatnya, kadang-kadang kalau lagi niatnya tuh sholatnya tuh sampai nangis gitu. Tapi kalau ada tempatnya males gitu. Oke. Ada lagi? Baik, silakan. Cukup. Oke. Terima kasih. Masya Allah. Foto dulu. Silakan. Iya. Foto dulu. Ya. Oke, silakan. Untuk akhiri, rezeki anak soleha. Silakan. Fotonya sama Pak Abdul Albar ya. Tapi Bapak Kepala Sekolah harap sabar Pak ya. Kalau yang diposting nanti yang di crop. Silakan Bang.
Ya, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya gimana biar katanya imannya bisa naik turun. Gimana caranya biar bisa naik terus, gak turun-turun? Jawabannya mustahil ya. Namanya iman pasti naik turun. Sudah sunatullahnya dari Allah seperti itu. Ya. Kolbun dalam bahasa Arab, hati itu kolbun. Dan kolbun itu satu akar kata dengan kata kulub yang berarti bulak-balik. Makanya yang bisa kita lakuin gimana? Ya di maintenance, dijaga ya. Karena siapapun pasti akan pernah ngalamin futur, turun keimanannya. Tapi makanya istilah istiqomah itu kan bukan yang sampai meninggal terus stagnan begitu. Tapi misal awalnya 5 waktu, naik keimanannya mulai sholat duha. Turun imannya, 5 waktunya nggak hilang, cuman duhanya yang hilang. Imannya naik lagi, ditambah jadi 5 waktu plus duha plus tahajud. Suatu ketika futur lagi, cuma tahajudnya yang hilang, 5 waktu dan duhanya nggak hilang. Begitu terus naik ke atas, ya. Makanya apa yang bisa dilakuin? Ada doanya. Nabi sering mendoakan ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku di atas agamamu ini. Atau surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya ingat, malu itu bagian dari iman. Jadi silakan cari lingkungan yang kondusif. Karena kalau yang lain lagi pada ngapalin Quran, tapi kita lagi males pengen main game, sekeliling ngapalin Quran semua, pasti malu kitanya, ngikut jadinya. Lagi semangat pengen baca, pengen ngapalin Quran, kiri kanan lagi main game semua, bisa kendor lagi, ya. Karena kalau dekat dengan yang bisnisnya pandai besi, ya ikut bau bakaran kata Nabi. Tapi kalau dekat sama yang penjual minyak wangi, ya ikut kecipratan harumnya, ya. Lalu kalau dari guru-guru kami diingatkan juga untuk dicari ilmunya. Karena ilmu ini nanti bisa memotivasi. Oh, keutamaan amalan ini apa ya? Oh, kerugian kalau kita meninggalkan amalan ini apa ya? Ada yang bisa termotivasi karena itu. Ada juga dengan cara ingat sama dosa-dosa sendiri. Ngelihat yang lain, ibadahnya nggak sebegitunya. Zuhur juga 5:30, asar 5:30, nggak pernah duha, nggak pernah tahajud. Bisa nggak dia ke surga? Bisa, insya Allah. Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Kita tahu dosa kita seperti apa, cita-cita sama-sama ke surga. Terus dengan dosa tersebut yang layak sebetulnya Allah hukum kita segera, seketika, tapi Allah malah izinkan bisa ngaji, ketemu orang-orang baik, ya. Dan kita nggak mau ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, ibadah lebih banyak, ngerasa nggak tahu diri aja nanti di hadapan Allah. Kita sendiri nggak suka kan sama orang yang nggak tahu diri, maka ya udah itu bisa ngedorong. Sama paling terakhir, jangan lupa wisata rohani. Kemana? Ke kuburan, ya. Ya Allah, dulu dia lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, enggak. Sekarang dimakanin cacing juga. Hartanya malah bikin anak-anaknya rebutan, saling berantem. Atau ke rumah sakit, ya Allah, dia masuk umuran, tapi aku sehat, dia harus terkapar di rumah sakit. Atau ada tempat-tempat di Bandung namanya Rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya ada Rumah Kanker Indonesia. Itu ketemu tuh sama orang-orang ya, penyakitnya bukan migrain, bukan panu di sana mah, ya. Bocor jantung, tumor otak. Ada anak umur belum juga 3 tahun, perempuan, Bilkis namanya, botak, kepalanya penuh dengan jahitan. Karena tumor otak harus dimasukin selang ke dalam kepalanya. Tapi bisa dia tuh yang ngajak main, ngajak ketawa. Bismillah, insya Allah. Jadi itu amat sangat menghidupkan hati ya. Dan juga sering ke majelis ilmu, ini juga bagus. Dan dengan serius mendengarkan. Ya ada yang bisa ketawa-ketawa seenaknya ya. Tapi nanti ketika akhirnya tanggung jawab itu datang, yang lain kok udah pada sukses, kenapa aku malah punya banyak utang, pengangguran? Ya mungkin gara-gara ketawa-ketawa mulu di majelis ilmu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang betul hati kita itu terbolak balik. Namun bagaimana caranya istiqomah itu harus kita kejar dan hidayah Allah itu kita jemput. Silakan pertanyaan yang kedua. Kakak yang berjilbab coklat baju hitam boleh berdiri. Namanya siapa? Kemudian dari mana? Alumni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Dinda, saya alumni dari SMK Negeri Jakarta, jurusan Tata Busana. Kapan lulusnya? Oh, baru ya. Berhubung di sini ada orang tua juga dan juga ada murid, saya ingin bertanya, kita kan nggak bisa memilih tuh, kita berikan dari orang tua yang bagaimana. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak muda yang mungkin sudah banyak belajar Islam, dan pengen kasih saran nih ke orang tuanya, gimana caranya ngasih tahu hal yang benar gitu. Baik, bismillah. Terima kasih, Kakak. Alhamdulillah. Oh iya, betul. Wah, ini Yanda mau bertanya apa mau tanya? Ayo luruskan Yanda. Boleh silakan. Mau sama siapa? Pak Depsek? Berdua aja. Gampang nih negara di crowd ya. Tapi tinggal. Nah, insya Allah. 1, 2, 3. Boleh ketiga ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Fotonya gratis tapi filenya bayar nanti ya. Sama Bang Aldi dan Ari. Silakan kok. Baik, istilah ya. Kalau urusan dalam menyampaikan sesuatu, tugas kita dari Allahnya memang bukan mengubah orang lain justru. Bahkan justru dakwah itu baru akan jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil ya. Karena memang perintah dari Allahnya, surat Al-Ghoshiyah, surat 88 ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu cuma mengingatkan. Alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Kalau memang Allah berikan kekuasaan kepada manusia untuk bisa mutlak ubah seseorang langsung jadi soleh, maka seharusnya satu dunia udah soleh seluruhnya berkat dakwah Nabi. Tapi ternyata ya nggak semuanya, ya. Ya udah, tinggal sampein. Orangnya jadi baik, ya Allah yang ngubah, bukan kitanya. Jangan ngaku-ngaku, ya. Kalau orangnya ternyata tidak jadi baik, selagi niat kita benar, jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah, nggak rugi, ya. Tapi kalaupun ada yang bisa dilakuin, ya dakwahlah dengan kasih sayang, ya, dengan cinta, ya. Karena dulu pun Umar bin Khattab mengingatkan kepada calon-calon pemimpin, kalau kepada darah dagingnya sendiri aja nggak bisa berkasih sayang, gimana bisa menyayangi umatnya Muhammad SAW. Jadi dasarnya dalam dakwah itu bukan aku berilmu, kamu bodoh, pengen saya kasih tahu, bukan. Tapi karena aku sayang kamu, makanya aku pengen ngajak kamu dalam kebaikan. Meskipun aku harus mengambil resiko dibawelin, dimarahin kamu manggil aku cerewet, tapi nggak apa-apa. Karena ini bukti sayang. Kalau aku nggak sayang, kita misalkan tahu ngelihat adik kita atau siapanya kita kecanduan obat-obatan misalkan. Maka kalau emang nggak sayang, ya udah nih saya biayain. Kamu pakai narkoba aja sampai mati ya. Awas kalau pulang kalau nggak mati. Ya udah. Kalau nggak sayang, ya. Tapi justru karena sayang ya sudah. Pakai kasih sayang. Kalau pengen lebih powerful, jangan lupa sebelum disampaikan kita juga sudah mengamalkan. Dan yang paling penting minta tolong aja sama Allah, ya. Karena ada hatinya digenggamnya, dibolak-baliknya sama Allah. Dan memang begitulah kalau ke orang tua ya. Tunjukin dengan prestasi, udah aja jadi orang sukses, jadi anak yang tambah baik. Sampai ada momen ketika, loh, kamu maaf ibu kadang suka galak, suka cuek atau suka gimana. Kok ibu kamu tetap jadi anak yang santun, berbakti? Ya itu paling tepat untuk menjawab, ya. Ya ini karena Islamnya, bukan akunya yang baik. Ya udah, bismillah. Sisanya nikmati ya, ganti sudut pandangnya. Jangan dianggap sebagai beban mereka itu, tapi dianggapnya sebagai ini adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Dia nurut, dia tidak nurut, tetap jadi amal, gak rugi, ya. Tapi kalau dipandangnya sebagai, ih orang teh pada ngaco, nggak sepinter aku, nggak sesoleh aku misalkan, ya dikasih tahu tuh meni susah, enggak, udah. Kalau Allah mau bisa jadi bisa mereka yang jadi ahli taat, kita yang dibiarin bermaksiat. Maka ya sudah, pandang dengan kasih sayang dan dinikmati. Oh ya Allah, ke surga teh perlu amalan. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosa. Masa kita yang ke surga apa dosanya cuma satu? Banyak. Berarti kan perlu banyak upaya. Ya tahu-tahu dapat dikasih pahala ladang dakwah. Orang tuanya kah, anaknya kah, pasangannya kah. Nikmatin aja.
Kalau udah tujuannya ke Allah, bismillah, nggak ada ruginya. Tapi kalau tujuannya masih selalu untung dan ruginya manusia, pasti masih ada ruginya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah, luar biasa. Boleh kita bertepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang luar biasa hari ini. Memang kita sebagai muslim atau muslimat, sesama muslim itu bukan untuk merubah orang lain, tetapi saling mengingatkan bahwa karena yang dapat merubah itu adalah turunnya hidayah dari Allah. Baik, sudah 2 pertanyaan, dua-duanya dari cewek. Nah, kan sudah pada DP. Kali ini pertanyaan ketiga, Bang Deddy spesial untuk yang cowok. Silakan, itu yang situ. Yang cowok silakan. Nah, yang mana? Yang ini ya, ini dulu. Dulu yang ini. Nah, silakan. Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi dari kelas 11 kuliner 3. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Dua Denis, bagaimana caranya hijrah untuk tidak turun imannya dan tetap fokus hijrah itu gimana? Sila. Terima kasih. Abi ya namanya. Abi. Yang laki pengen foto juga, atau enggak? Mau? Oh, iya. Ini keren jawaban. Mau? Boleh lah. Yang lain pada berebutan ini, boleh lah. Luar biasa ya. Pengen cium tangan. Cium tangan Pak Abdul ya. Masya Allah. Mimpi apa Abi tadi malam ya? Langsung nanti akan coba awalnya pegangan tangan cium tangan, yang kedua ini bukan ayo dong. Iya. Terima kasih Abi. Tapi ya kata Pak Kepsek tadi hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Tapi ditambahkan aja ya bahwa di situ akal kita bisa bermain ya. Kan bicaranya tadi hijrah ya. Hijrah itu kan berpindah dari sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yuk kita pikirin aja. Kalau memang kehidupan kita sebelum hijrah udah jadi kehidupan yang baik, udah jadi kehidupan yang Allah suka, Allah ridho, ngapain kita hijrah? Ya. Kita hijrah karena kan sadar kan, masa saya pengen selamanya hidup kayak begini, masa saya pengen sampai meninggal terus-terusan kayak begini. Makanya hijrah kan, karena ya secara settingan aslinya manusia tuh lebih mudah berbuat baik. Lihat anak-anak ya, habis benjol sama temennya 5 menit kemudian udah baean, nggak ada dendam, nggak ada gengsi, ya udah settingan aslinya. Maka nggak akan nyaman dia kalau terus-terusan bermaksiat, ngelanggar yang Allah nggak suka, yang bikin dia gelisah dan juga tadi tidak ingin diketahui orang lain ya, sifat-sifat dosa. Maka ya sudah, kalau memang ini sudah jadi kehidupan yang baik, ngapain aku kepikiran hijrah? Ya. Dan ketika akhirnya sudah hijrah, terus tahu-tahu ada godaan dari dunia yang lama, rindu ingin kembali dengan dunia yang lama gitu, ingin bermaksiat lagi dan lain-lain. Pikirin lagi, kalau memang balik lagi itu udah jadi yang baik, dan anggaplah aku kembali bermaksiat lagi, sama ada, pasti ujung-ujungnya jenuh lagi, pasti ujung-ujungnya nyesel lagi, pasti ujung-ujungnya pengen nyari Allah lagi. Terus kalau ujung-ujungnya Allah lagi, ngapain bolak balik setrikaan? Makanya dirahasiakan, dan ini bukan, kadang sebagian orang kayak kenapa harus ditakut-takuti dengan bukan ditakut-takuti, dan emang justru orang-orang yang sudah menjadi hamba yang tambah mulia di sisinya Allah malah mengingatkan, siapa sih manusia yang paling cerdas, yang paling banyak ingat kematian, dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk hari tersebut. Kita aja kalau seumur SMA, SMK lebih sering mainnya sama yang bapak-bapak, suka dibilang pinter itu anak karena gaulnya sama yang lebih tua terus, bisa banyak belajar. Masa kalau ada anak yang mikirinnya alam setelah kematian tidak dianggap pinter, kan lebih jauh daripada yang sama yang tua.
Ya, yang tua yang muda sama-sama akhirnya sama kok, mati juga. Tinggal ya sudah, mudah-mudahan bekalnya tambah banyak. Ya, istilah cari Allah lagi aja, nggak akan rugi orang yang mencari Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, saya Bang Medi juga tertarik dengan pertanyaan Abi tadi kok tentang hijrah. Iya. Hijrah itu kan artinya kita dari sesuatu yang belum baik berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sebagaimana teman-teman kita tahu bahwa kita dulu kondisi tokoh, barangkali kita kilas balik sedikit saja yang menjadi inspirasi teman-teman kita. Dennis ini secara materi dunia barangkali ya, kalau kita mengukur indikator dunia, dulunya barangkali uang yang kejar beliau. Benar kok ya? Sekarang juga udah dikejar uang lagi. Udah dikejar lagi balik, tapi sebelum uang itu dikejar, uang itu ngejar beliau, tiba-tiba beliau meninggalkan uang, dan sekarang uang lagi ngejar beliau, yang artinya dulu dengan cara yang tidak Allah cintai, tetapi uangnya banyak dapat, dan beliau dapat hidayah, Masya Allah, beliau tinggalkan, beliau hijrah dengan cara yang baik, uangnya juga banyak dan berkah. Itu menurut tokoh berbagi pengalaman dengan teman-teman kita, terutama generasi muda, meninggalkan dunia kelam yang rasanya itu bakal jadi sesuatu yang sangat kita nikmati. Itu bagaimana kita tinggalkan dan kita lupakan, kita hijrah menjadi yang betul-betul yang Allah cintai. Silakan. Ya baik, istilah. Ya, ada perbuatan yang kami sesali waktu masih di Thailand. Dan salah satu kesimpulan yang didapat sih, dulu dikiranya itu bisa nyenengin, bisa bahagiain. Tapi ternyata begitu udah ngalamin, sama aja, biasa gitu-gitu aja. Sampai kami yang di sana udah pada diuji dengan duit segitu banyak juga, akhirnya berkesimpulan kalau ada orang yang berusaha pengen banget jadi kaya sampai menghalalkan segala cara, alasannya mah cuma satu, karena belum pernah kaya, udah gitu aja. Ya, yang udah kaya ya biasa aja gitu aja, nggak ada bedanya. Bicara makan, tempe bacem yang hampir basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta sama aja, bedanya cuma 5 cm nih di sini doang. Udah lewat tenggorokan sama aja rasanya, dan sama-sama bau keluarnya. Nggak ada ini makanan mahal banget kok. Oh iya kan keluarnya wangi, nggak ada, tetap aja bau. Ya, gitu aja sama. Beli bangunan sebanyak-banyaknya, nggak mungkin kita tidurin setiap bagiannya, ngegelinding gitu setiap bagian lantainya. Ya, tetap aja tidurnya di atas kasur 1x2. Ya, gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Ya, malah kadang yang nikmatin bangunannya si Mamang sama si Bibi, jagain villa tiap hari seger berenang di villa ya, digaji tanpa dihisap ya. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali, diakuin nggak bisa, takut ketangkep KPK ya. Atau ya udah nggak enak. Belum lagi harus gaji karyawan, maintenance kolam renang, nggak murah itu semua ya. Maka ya udah, di sana lama-lama sama kayak kita punya handphone baru lah. Hari pertama begitu membahagiakan, tahun kelima biasa aja tuh. Malah handphonenya dilempar-lempar juga biarin gitu kan. Sama, duit banyak juga kayak begitu. Awalnya aja seneng, ya paling agak norak dikit ya. Sampai ada istilah OKB kan, tahu OKB? Apa? Orang kaya blow on lebih tepatnya ya. Insya Allah. Ya, udah kayak gitu aja. Nah, tapi akhirnya lama-lama karena biasa saja, lama-lama jenuh, lama-lama gelisah, ya udah cari sekeliling. Ketemu sama mungkin saya cuman kurang kaya kali, makanya tidak bahagia. Ketemu sama yang lebih kaya, malah lebih banyak masalah hidupnya. Ada yang untuk bisa tidur harus minum pil tidur dulu. Ada yang iri dengan orang-orang yang sederhana bisa kumpul di rumah, kumpul di ruang tengah. Dia mah nggak bisa, anak-anaknya sibuk sendiri, anak-anaknya pergaulannya tidak baik. Pokoknya selalu ada kekurangan. Selalu kita akan selalu bisa menemukan yang uangnya lebih banyak dari kita tapi lebih stres. Dan akan selalu kita bisa temukan yang lebih sedikit uangnya dari kita tapi lebih bahagia. Justru itu tanda adilnya Allah. Kalau emang bahagia itu harus dari kaya dulu, punya mobil dulu, Allah nggak adil dong. Kan yang bagiin rezeki Allah. Masa berarti Allah milih nih kamu aja yang boleh bahagia karena cuman kamu yang dijadiin kaya, nggak semua dijadiin kaya. Dan kalau semuanya dijadiin kaya repot, ya. Bangunan ini nggak akan ada karena nggak ada yang pengen jadi tukang bangunan. Semuanya kaya. Rambut udah pada gondrong, nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Belitung mungkin udah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau jadi tukang bersih-bersih. Tolong buangin sampah saya dong, nih 1 miliar.
Enak aja, kamu yang buang, nih 2 miliar, gitu aja terus. Karena semuanya kaya, repot. Ya, yang di sana juga pengen berhenti, dengan lemahnya iman dan bodohnya akal masih nggak percaya. Pasti ada yang lebih kaya, yang dia bandar judi udah lebih lama, tapi tetap happy ending. Nyari, apa yang ketemu? Masuk ke salah satu kasino. Ini mana pendirinya? Mati kena HIV AIDS. Oh, pendiri kasino yang itu kemana? Masih di penjara, kan dikhianatin anak buahnya. Oh, pendiri kasino yang itu kemana? Ya kan masih agak gila karena dikhianatin anak sama istrinya, kabur sama laki-laki lain. Oh, ada yang masih kaya sampai sekarang? Ada, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba kan? Oh, gak ada yang happy ending. Tapi tetap aja, meskipun udah nggak nemuin alasan untuk tetap bertahan di sana, dunia mulai garing, yang di sana pengen pulang, dan yang udah lebih dahulu nggak ada yang happy ending. Tapi tetap kalau pulang ke Indo saya ngapain? Mulai dari nol kerja atau usaha, takut nggak punya cukup nyali kehilangan harta segitu banyak. Tahu-tahu dengar nasihat dari Agim di tempat judi di kasino, lihat di handphone terkait. Udah gede takut sama rezeki, kalah sama janin. Janin aja dalam perut ibunya nggak bisa kerja, nggak bisa sholat, nyampe rezekinya. Ibu makan jengkol, pete, karedok, piringnya dimakan juga, tetap aja masuk ya. Jadi rezeki buat si janin. Kan pertanyaannya satu, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki yakin janin. Kamu udah bisa gede, kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa ibadah, segitu ragunya sama Allah. Akal di mana akal? Ya. Akhirnya udah mutusin pulang. Dulu cita-citanya, hijrah ya kan. Sisa duit masih banyak, masih ada tinggal ya, walaupun tinggal beberapa ratus juta waktu itu. Tapi sambil hijrah pasti usahanya meledak ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Allahnya mungkin biar berkata gini kali ya. Pengen tobat, pengen hijrah. Masa uang haramnya masih disimpan? Tapi nggak sanggup sendiri ya, tenang, nanti diaturin caranya. Dikirimlah para penolong bu, bala bantuan datang semua. Karena saya nggak sanggup ngebuang semua uang haram tersebut. Siapa yang pada datang? Tukang tipu datang semua ya. Bisnis bro, temen dari SD, ini proposalnya, keuntunganmu segini, hilang minggat sampai sekarang batang hidungnya. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut nggak laku jualannya. Akhirnya mah mulai lagi dari nol. Dari jadi kurir JNT, nganterin paket, pernah ngetok-ngetokin pintu orang. Tok tok tok, paket, naik motor tuh. 67 paket hari pertama ya. Ketokin satu-satu masuk ke gang. Mana salah kostum, dikira kalau ngelamar kerja terapi. Jadi pakai setelan kayak gini, tapi jadi kurir. Ya udah, diledekin sama orang. Ngelamar jadi direktur bro. Udah gitu jualan kaos kaki di emperan pinggiran jalan waktu CFD. Ya udah. Tapi ya udah episode. Awalnya ngerasa ngaco nih Allah, katanya hijrah ditolong. Buat apa nonggeng sujud malah habis tuh duit. Ternyata setelah 3 tahun nyadar, pertolongan itu teh. Sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan. Jadi udah bersih. Tapi buang sendiri nggak sanggup, ditolong oleh para tukang tipu. Alhamdulillah. Dan akhirnya bismillah. Ditukar sistemnya. Kalau dulu duniawi terus yang dikejar, pas pulang ganti, ngejar yang punya dunia dulu, ngaji, ada waktu sisa baru nyari duit atau kerja atau usaha. Pengen ngetes, coba dulu ngejar dunia mulu kan nggak bahagia. Sekarang ngejar yang punya dunia, mati kelaparan nggak coba? Enggak nih ternyata, malah bisa nyampe Belitung di sini diajakin ngaji bareng. Ya udah ya disuguhin kue, yang lain mah kudu beli. Harus bikin, ya ini tinggal makan, ya udah ya. Allah yang nolong. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah. Ini ngapain dan kata? Ya, ada keterbatasan waktu, Bang Medi tinggal beri kesempatan untuk satu penanya terakhir. Tetapi berhubung banyak yang mengangkat tangan, Bang Medi takut zolim, pokok aja deh yang pilih. Dan satu mana yang tunjuk Bang? Silakan tuh.
Dari sekian banyak yang pengen bertanya. Dari sekolah lain ya. Oh, Pak Kepsek aja yang pilih. Yang mana Pak? Mohon maaf deh, kita juga banyak kedatangan tamu. Nah, yang tadi kan dari SMK 3 semua. Nah, silakan. Dari siswanya Pak Guru. Ya, Pak Guru itu murid saya juga dulu ya. Ya silakan Pak Syed. Yang nggak kejawab nanti WA aja ya. Catat nomornya 0813 6734. Iya, kopiahnya diminta bapak-bapak tadi malam, jadi nggak punya kopiah lagi yang itu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnia Delia dari SMK Nomor 2 Pendidikan, dan saya mau bertanya, gimana di usia remaja seperti kita ini mengelola media sosial? Apakah dengan kawan orang tua? Tapi kan di zaman sekarang ini orang tua itu tidak semuanya menggunakan media sosial. Baik, Bismillah. Terima kasih. Oh, foto dulu ya. Ini nikmatnya langsung bawah mas. Silakan. Noni dari Oh iya, saya temenin, sorry. Jangan berdua ya, nggak boleh. oh kata stiker kita. Spesial di foto ya. Foto sama Pak Abdul. Ya, cara doang. Silakan kau lanjut. Baik, istilah. Ya, kudu paham berarti ya bahwa semua hal itu aslinya masih berupa ujian. Kapan bisa jadi kebaikan? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Dan kapan bisa jadi musibah atau keburukan? Kalau tambah jauh dari Allah. Dan sama handphone juga sama medsos. Ya ibarat alat ya, pulpen dipakai buat menulis buku jadi kebaikan. Tapi kalau dipakai buat nyolok mata orang ya jadi keburukan. Sama aja alat. Jadi tinggal nanti sudut pandangnya diganti. Jangan yang aku suka tapi yang Allah suka. Ya. Lagian kata siapa yang kita suka itu selalu baik. Contoh ya, jawab aja survei sederhana ini. 1, apakah kita semua punya keinginan? 2, apakah Allah juga punya keinginan? Punya, ingin kita selamat dan bahagia. 3, dari lahir sampai sekarang, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah lebih sering ngejar yang kita suka, kok masih gampang kecewa? Masih gampang sedih? Ya berarti kan ini jadi pelajaran. Harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka melulu. Anak kecil juga sukanya permen, tapi yang bikin dia sakit gigi permen. Ya, jangan sampai kita jadi kayak anak kecil di hadapan Allah. Lagian kalau kita nurut sama Allah, Allah tuh nggak untung apa-apa, nggak dapat komisi. Yang beruntung kita hanya dapat kebaikan. Anggaplah satu dunia maksiat semuanya, Allah rugi? Enggak. Yang rugi pelaku kemaksiatannya. Maka kan katanya pengen bahagia, pengen dapat kebaikan. Ya udah, dipakai aja semua buat yang buat baik-baik. Sok lihat semua masalah manusia zaman sekarang. Kalau nggak mau repot, nonton aja film azab lah. Ya, apa yang bikin mereka dapat azab? Sok jujur, kelakuan sendiri kan? Ada yang selingkuh, ada yang korupsi, ada yang durhaka kepada orang tua. Coba, ya. Maka ya udah, jangan dibikin sendiri, ya. Ganti sudut pandangnya, ngelakuinnya bukan nyari mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka, ya. Dan diubah aja udah sudut pandangnya jadi kayak gitu, bahwa nikmatnya itu baru jadi nikmat itu bukan keinginan dikabul. Dulu kita mikirnya kan bahagia, nikmat itu adalah keinginan dikabul. Pengen rumah dapat rumah, pengen jodoh dapat jodoh. Sekarang dibalik. Aslinya baru jadi bahagia itu kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Hati kita digenggamnya sama Allah. Udah berkali-kali kita ngejar sesuatu yang kita suka dan dapat.
kok belum bahagia juga? Ya emang hati bukan digenggam oleh harta itu, bukan digenggam oleh uang itu, bukan digenggam oleh jabatan itu. Tapi kalau kita udah nurut sama Allah, nggak punya itu semua juga banyak tuh yang bisa bahagia. Ya tinggal ya udah. Berarti medsos alat ya. Kapan bisa jadi kebaikan? Udah jadiin aja jalan tambah dekat sama Allah. Kalau digunainnya untuk kemaksiatan ya udah nanti kita sendiri yang rugi ya. Sedangkan kita sendiri kan nggak pengen rugi. Mana ada orang yang dengan sengaja nyari rugi ya. Ya udah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita yang ada di sini. Dari tadi banyak kebanyakannya dari sisi pertanyaan anak-anak ya, anak-anak remaja, karena memang hari ini pengen kita juga generasi muda kita, anak-anak kita semua, para pelajar-pelajar kita berkacamatanya kepada idola-idola yang menginspirasi. Memang kenikmatan Pastinya semalam diminta bapak-bapak. tapi apabila kita hadirkan sosok Jadi ya udah, muda, belum sempat beli lagi. itu betul-betul bisa merubah haluan kita. Ini di Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Yang pernah merasakan nikmat hakikat itu apa sih? Dan sudah mulai mengetahui tujuan hidup itu barangkali bisa membuka pikiran kita untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang dari sisi orang tua dan barangkali kami mohon izin Bunda Melati selaku ketua ya. Silakan. Ya silakan. Dari kacamata orang tua gurunya di SMK 3 Tanjung Pandan 3 ya. Silakan. Perkenalkan namanya Ibu. Bu Gulu, ini Bu Gulu. Oh iya Bu Gulu. Nah, Kok mulai manja deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Gulu. Iya Bu Gulu. Iya silakan. Silakan. Alhamdulillah. Diajak nggak suaminya? Dan alhamdulillah saya seorang istri yang bekerja. Alhamdulillah juga. Suami saya bekerja. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, katanya kan kalau menjadi istri solehah itu harus berbakti di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, terus standby di rumah. Sedangkan saya bekerja itu dari setengah 7 sampai jam setengah 4. Nah, gimana sih caranya biar saya tetap menjadi istri yang solehah walaupun saya tetap harus bekerja juga gitu. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ibu foto juga? Oh, sekarang itu pertanyaan hanya sekedar modus. Kayaknya modus deh. Karena modusnya yang dikejar ya. Sama bapak aja ya, sama bapak aja. Sabar ya. Pak Abdul Akbar, kita sabar dulu Pak ya. Ini panggung untuk mak-mak. Masya Allah. Oke, 1, 2, 3. Kamera dulu ya. 1, 2. Kak Nanda maunya tenang kita rapat ya nanti ya. Baik, pertanyaannya gimana caranya biar bisa tetap jadi istri yang berbakti padahal kerja? Tenang, saya punya solusi ya. Pak Abdul, tolong diizinkan pulang jam 10 pagi tiap hari. Masya Allah. Bismillah. Standar berbaktinya nanti yang ukur suami ya, walaupun syariat juga punya aturan. Kalau beliaunya ridho dengan kondisi bekerja ya, dan apalagi misalkan masih sama-sama ngerintis gotong royong, dan beliau ridho sebagai suami berdoa, ya Allah hamba ridho dengan istriku ini, maka meskipun sambil bekerja tetap bisa dibilang istri yang berbakti ya. Kecuali kalau misalkan suaminya udah sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan diminta untuk di rumah,
Tapi bu gurunya yang minta untuk supaya saya pengen kerja di luar, nggak pengen di rumah terus. Nah itu baru beda masalahnya. Jadi masalah ini pun masih bisa nanti dilihat dari sudut pandang mana dulu nih. Kondisinya seperti apa. Kalau misalkan memang sudah sama-sama keputusan bersama, beliaunya juga ridho, ya dengan kondisi harus yang bekerja seperti ini, ya tetap bakti itu masih bisa dilakukan, ya. Jadi fleksibel, lebih dinamis, ya. Tinggal Bismillah, ya samina wa ata'na, ya. Nanti ketika harus ada kondisi-kondisi yang dihadapkan pada dua pilihan, suami memanggil atau ada tugas bikin RPP, ya udah suami dulu ya, RPP belakangan. Pada disuruh bikin RPP nggak bu? Suruh? Banyak nggak? Banyak. Diperiksa nggak tapinya akhirnya? Periksa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya sudah lah ya. Yang penting tambah nurut, tambah takwa, sambil terus saling mendoakan, saling support. Bismillah. Kalau ternyata kita sudah melakukan yang terbaik, sebaik-baiknya untuk berbakti, dan Allah telah melihat hatinya ini benar-benar tulus berbakti, nggak ada niatan untuk ngebangkang, ngebantah, kerja pun demi Allah untuk mendukung suami, bantu suami, mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati suaminya untuk tetap ridho meskipun bekerja. Kan yang penting ridho dari suaminya, betul? Udah, bismillah ya. Salam untuk suaminya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bu Guru? Bu, gimana? Puas dengan jawabannya? Tokoh memang selalu memuaskan dengan jawaban-jawabannya ya. Masya Allah. Terakhir barangkali ini dari kacamata orang tua juga, khusus untuk anak-anak kita. Ini tadi duduknya di sana. Kalau duduk di sana, tenang. Tadi mau tanya, nanti bonus kasih tenang aja ya. Oke ya. Baik. Bagaimana kalau untuk Bunda Melati selaku Ketua Pengurus Wilayah BKMT Bangka Belitung? Silakan Bu. Baik Ibu, ini yang seru-seru nih anak-anak kita ya Bu ya. Jadi ya harap maklum aja lah ya. Saya sebagai orang tua, usia anak-anak saya, kami emang segini-segininya. Jadi ketika mereka histeris, saya mikir, aduh anak saya begitu ya. Aduh anak saya begitu. Yang penting kita bisa menjadi sahabat mereka sehingga mereka bisa katakan apa adanya yang terjadi di sekolah maupun di pertemanan mereka. Baik, anak-anak semua, Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya nih, dari sekian banyak titik yang saya datangi bersama Kodenis, kali ini saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat hubungan Kodenis dengan keluarga, terutama orang tua, ayah, ibu, dan Kodenis ini 4 bersaudara, Bapak Ibu semuanya, 3 cowok, 1 cewek yang paling kecil, benar? Ya. Benar. Dan saya melihat kedekatan mereka satu sama lain luar biasa. Jadi pernah satu sesi kami lagi jajan otak-otak di Beliau waktu itu sama Kodenis dan Kodio ini adalah adik beliau. Kodio yang mana ya? Kodio ya. Nah, ini adalah Kodio adik beliau yang selalu mendampingi Kodenis. Beliau juga sebagai manajer simulator Beda. Saya bilang, karena mereka selisihnya cuma 2 tahun. Saya bilang gini, pernah nggak sih berantem? Berapa sih usia kalian? Mohon maaf saya berkalian-kalian karena memang ya hitungannya usia adik ya, ini 30 kami sudah ya gitulah banyak lah. Saya nanya, saya bilang, pernah nggak sih berdua berantem? Karena selisihnya 2 tahun. Kebayang Bapak Ibu, anak cowok usia beda selisih 2 tahun, pasti di rumah saya bikin heboh, berantem. Benar nggak? Kebayang gitu kan? Benar nggak Bu? Dan ternyata jawaban mereka mengejutkan. Enggak Bu, kami nggak pernah berantem. Jadi mereka ini bercerita bahwa mereka 4 bersaudara, cowok, cewek yang terakhir, benar? Dan bercerita tentang kejadian-kejadian hikmah dalam keluarganya, dalam hidupnya, bahwa orang tuanya pun sangat dekat dengan mereka. Nah, hari ini menjadi problem kita dan menjadi tantangan kita adalah kadang kita itu tidak terlalu dekat dengan anak-anak. Benar Bu? Benar. Malah anak-anak ini punya circle sendiri yang mereka percayai. Di tempat itulah mereka curhat. Benar anak-anak? Jadi pertanyaan saya kepada Koko, dengan usia begini, tadi kami di ruangan itu sempat video call dengan bapaknya. Yang tadi diceritakan bahwa ada darah Belitung. Video call dengan Pak Ahok, nama bapaknya beliau adalah Pak Ahok. Video call hanya untuk menanyakan kabar. Dan konon katanya, mungkin ini harus diperjelas lagi, bahwa Kodenis ini setiap titik ketika kajian, dia selalu live. Alasannya apa?
biar orang tuanya juga ikutan lihat dan ikutan main. Benar ya kok? Iya. Benar. Nah, artinya ini dengan usia Kodenis 32 tahun dan Kodio ini adik langsung di bawah Kodenis ini yang pertama, itu sangat dekat Bapak Ibu semuanya. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa risih, kalau orang tuanya dekat dengan mereka. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana orang tua mungkin mendidik Kodenis dan Kodio dan adik-adik di bawah Kodenis ini membuat Kodenis dan adik-beradik ini dekat satu sama lain. Dan juga bagaimana orang tua memperlakukan Kodenis dan Kodio, juga adik-adik yang lain ini, sehingga mereka merasa dekat, sehingga sangat akrab dan tidak ada jarak. Ini yang kami pertanyakan, karena hari ini kembali lagi tantangan kita adalah anak-anak kalian lebih mempercayai orang lain dibandingkan orang tua kalian. Dan itu berbahaya. Ibu, bapak, itu berbahaya. Dan jangan jadikan mereka itu adalah orang yang, anak-anak yang mencari informasi atau mencari ketenangan di luar sana. Harapannya adalah kita bisa menjadi sahabat mereka. Ya, silakan Pak Denny. Baik, istilah maka akan dijawab nanti pas ketemu sama papi mami ya. Pertanyaan selanjutnya silakan. Masya Allah. Istilah. Oh, foto. Istilah ya. Alhamdulillah. Seperti yang kemarin juga sempat disampaikan, makanya pilar pendidikan di dalam Islam itu sekali lagi akan mengerucut menjadi hanya 2 pilar saja, ya, dari sekian banyak. Apa saja itu? 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1, 2, ya. Maka kalau bicara tentang doa, kadang orang ngeremehin doa ya, sehingga ketika ada yang bilang nanti saya bantu doa gitu ya, seolah ya apa sih, tidak ngefek gitu ya. Walaupun padahal doa itu senjatanya orang beriman. Kita bahas dulu. Saya akan berusaha rangkum percepat bagaimana mereka. Doa ini beginilah, contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Anak-anaknya dan murid-muridnya jadi orang semua. Ya. Ketika dicari alasannya, salah satunya Imam Syafi'i itu kalau misalkan sholat tahajud nggak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi mendoakan orang lain, murid-muridnya, anak-anaknya, ya. Kenapa emang dengan doa, ya? Dan kenapa jadi bahasnya bangun tahajud? Maka ada salah satu renungan ya, bedanya Nabi dengan Rasul. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, itu Muhammad SAW jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Karena apa bedanya? Nabi itu dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Rasul dapat wahyu dari Allah, diperintahkan nyampein. Waktu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 belum ada perintah nyampein. Ya. Jadi dan bahkan ini jauh dari sebelum Isra Mi'raj ya. Jadi waktu itu belum ada yang sholat 5 waktu. Nah, Nabi, Masya Allah, pakai kekuatannya, udah pakai kekuatan doa, didoain. Nah kadang yang hilang kita kadang nggak ngedoain, ya. Nyuruh iya, marahin iya, tapi doainnya enggak. Yang kedua, tadi bicara tentang keteladanan, ya. Apalagi tadi kalau bicaranya tentang, oh izin mohon maaf saya tambahin dulu. Tentang tahajud itu kalau kata Kiai Haji Arifin Ilham almarhum di Azikro Sentul, beliau bilang, orang yang ahli tahajud itu Allah akan turunkan yang namanya haibah jalaliyah. Ya, seperti kecintaan yang turun dari keagungan Allah yang membuat orang itu punya wibawa, punya karisma yang sehingga misal ada 2 orang ngomong bareng dan isinya sama persis plek, yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadikan yang si ahli tahajud ini kok omongannya lebih pengen didengar sama orang. Perasaan orang perasaan saya pernah dengar tuh nasihat itu dari orang-orang lain. Kenapa kalau dengarnya dari dia saya pengen ngamalin ya? Bisa jadi ahli tahajud orang itu. Ya. Misal, ya silakan ini dicobain. Ya. Jadi yang bicara tahajud ya, tadi Nabi waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan baru jadi nabi. Belum jadi rasul. Kapan jadi rasulnya? Surat Mudaththir, surat 74. Ya ayyuhal mudaththir ayat 1 sampai 7, kum fa'anzir ayat kedua. Perintahnya kum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan.
Tapi sebelum diangkat jadi Rasul itu, turun lagi satu surat sebelumnya. Surat Muzammil. Perintahnya apa di surat Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun kamu di malam hari kecuali cuman sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awil kusminhu qalila. Setengahnya atau kurangin sedikit dari setengah malam itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Nabi sebelum disuruh sholat 5 waktu, kondisi dakwahnya masih sulit. Yang percaya cuman istrinya, sahabatnya sama anak kecil 2 orang. Nabi disuruh ngapain? Tahajud ternyata. Senjata paling awalnya beliau. Ya udah silakan coba ya. Dan yang kedua tadi keteladanan. Nah ini kadang yang hilang juga dari diri kita. Punten ya. Kenapa kadang istri suka susah nurut sama suaminya? Punten. Karena bisa jadi tahu modal suaminya. Ya. Misalkan suaminya di mana-mana dicium tangannya, dikagumi, dimintai fatwanya, ditunggu nasihatnya. Di rumah, bangun subuh juga 8:30 misalkan. Kan susah pengen nurut, beda di luar sama di dalam. Ya. Sedangkan kata kepemimpinan, kayak contoh Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam artinya pemimpin, betul. Tapi kata guru bahasa Arab saya, dia satu akar kata dengan istilah, dengan kata pola. Tahu pola? Pola. Kalau ngejahit udah ada polanya gampang tuh. Tinggal diikutin. Kalau nggak ada polanya, bingung. Potong berapa senti, bingung. Ya. Maka ada keteladanan yang dilakuin. Nabi itu ngasih pola, nggak cuma asal nyuruh. Sehingga bahkan meskipun ada sahabat yang dididik dengan Nabi pernah dengan keras, sampai ada yang pernah kena fisik, tapi satu pun gak ada yang benci, gak ada yang marah sama Nabi. Ya, kenapa? Karena mengagumkan, jadi idola. Ya, kadang punten orang tua tuh soleh mah iya soleh, tapi soleh-soleha sendiri, tidak jadi teladan. Kadang ini memang seharusnya lagi gak ada orang tua, gak ada anak-anak ya. Suka diminta kalau ke sekolah itu, untuk supaya wali kelas masuk ke kelas-kelas, bagiin kertas kosong. Minta anak murid untuk tolong tuliskan keutamaan, kebaikan, kelebihan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak pasti ngelamun. Naon, apa bagusnya si bapak ya? Bingung. Apa bagusnya si mama? Pengen nulis, nengok tangan, masih biru dicubit si mama belum sembuh. Kaki masih ada bekas kemoceng. Ya. Kehilangan, sulit. Ya. Dan guru-gurunya boleh tuh nanti pas bagi rapot, Pak, Bu, kami bagiin kertas loh ke anak-anak untuk nulisin kelebihan kalian di mata anak-anak. Mau lihat nggak? Oh boleh, mana sini lihat. Kasih weh. Loh kok kosong? Iya kosong. Karena begitulah kalian, nggak ninggalin kesan apa-apa untuk anak-anak kalian. Berani ngomong gitu nggak tapi gurunya? Ya. Kadang-kadang kita ya udah soleh weh sendiri, tapi tidak jadi teladan. Yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Harus ada nilai-nilai yang bisa diteladani. Karena punten ya, anak kita main handphone, diambil sama ibu, ngambek nggak? Ngambek. Tapi kalau diambilnya misalkan ngefans sama artis Koreanya datang ke Tanjung Pandan, ngambil handphone si anak, marah nggak? Enggak, ya. Yuk jadi teladan. Oh nggak ada waktu, bohong. Yuk kalau mau jujur ya. Survei, pernah baca survei seorang di zaman sekarang itu megang handphone sehari rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun cuma turun dari motor ngecek handphone 2 detik masukin lagi, ya. Ada WA dari grup gibah nanti aja misalkan, ya. Tak lagi. Dan dalam sehari rata-rata ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Memegang handphone itu 5 jam dalam sehari. 5 jamnya jadi manfaat atau jadi apa biasanya? Kadang cuma scroll, lucu ketawa, tap layar, udah lanjut. Tahu-tahu habis 3 jam. Cuma jadi canda tawa. Yuk, jadi orang tua yang mengagumkan. Tapi mami, alhamdulillah punya amat banyak teladan yang bisa kami pelajari. Sabarnya mami ngadepin kami semua. Kami berani bilang ujiannya lebih parah daripada film azab Indosiar manapun, tapi tetap bertahan. Ya. Sedangkan papi kondisinya dahulunya juga sama seperti sayanya. Pernah berusaha, mohon maaf ya, usahanya ya kasino juga, perjudian.
dan fisik belum online. Tapi ketika akhirnya benar-benar berhenti demi anak-anaknya, demi masa depan anak-anaknya, itu Masya Allah. Sampai jadi kenek truk yang digaji cuma 15.000 sebulan, mohon maaf, 15.000 sehari dijalanin. Ya. Akhirnya ketika selesai pun juga ada hutang yang harus dibayar, terus jalanin. Ya. Ditagih, hadepin, ayo, Bapak mau apa? Saya nggak sanggup bayar. Kurang ajar saya gini, enggak silakan. Saya udah pasang badan. Kalau Bapak mau bunuh saya silakan. Nih pisaunya tusukin ke badan saya. Tapi kalau Bapak akhirnya ngebunuh saya, Bapak nggak akan dapat uang Bapak kembali. Tapi kalau Bapak kasih saya waktu, suatu saat saya punya duit, saya yang cari Bapak untuk bayar utangnya. Tapi saya nggak mau lagi masuk dunia seperti itu. Benar-benar berhenti. Ya, gitunya. Enggak, sehingga akhirnya ya Allah, dari yang dulunya ibaratnya misalkan seperti ya dirajakan, ya sampai harus turun seperti udah jalanin terus demi anak-anaknya. Nah, kalau kami yang nggak jadi anak-anak yang berbakti, ngerasa nggak tahu diri aja. Tiap perjuangannya, tiap tangisannya yang selalu disembunyikan, enggak. Mami seperti itu. Jadi ya harapan terbaiknya cuma pengen jadi pahala jariah aja bagi mereka. Nggak bisa balas apa-apa tuh dah. Yang akan mereka nantikan justru cuma doa-doa dan pahala jariah dari anak-anaknya aja. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Mohon doakan papi mami ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah, bisik kepanjangan, segitu dulu aja. Masya Allah, luar biasa. Bangetnya. Hati seorang ibu itu begitu lembut. Dan kita yang hadir hari ini terkhusus pada anak-anak maupun orang tua, selepas dari kajian yang Tuhan berikan, terutama anak-anak kita, adik-adik semua, kalian pulang, kalian rangkul, kalian peluk ayah ibu kalian. Gak pasti ada yang sudah tiada, kalian kirimkan doa kepada mereka, minta ridho mereka. Karena ridho orang tua adalah ridho dari Allah, dan itulah yang akan menjadikan kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Barangkali bisa hadirnya tokoh Denis hari ini adalah berkat doa mami papinya terdahulu yang menginginkan anaknya soleh dan soleha, dan hari ini Allah takdirkan dia menjadi inspirasi kita semua. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Dan terakhirnya sesi pertanyaan terakhir dari tiga pelatih mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini di SMM jadi Ya, ini mau ditutup dulu. Bentar lagi zuhur di sini juga. Kita kembali bersyukur. Kalau agak ke Sumatera agak lebih telat azannya. Yang mohon izin bisa dipimpin oleh Koh Dedi sebagai fasilitator. Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya, bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkanmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, kami titipkan adik-adik, anak-anak tersayang kami di sini ya Allah. Sucikan jiwanya, bimbing mereka, pertemukan dengan sahabat-sahabat yang baik, ilmu yang bermanfaat, kabul cita-citanya, jaga mereka ya Allah. Kami tidak bisa 24 jam mendampingi mereka, tapi pertemukanlah mereka dengan takdir terbaik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, karir terbaik, bimbing mereka ya Allah. Dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua kami ya Allah. Sayangi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak sanggup membalas jasa mereka ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Tolong terima seluruh amal solihnya ya Allah. Muliakan mereka di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Dan juga muliakan guru-guru kami yang jadi jalan kebaikan, jalan ilmu bagi kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi anak-anak murid yang berbakti,
yang bisa menjadi pahala jariah, terus mendoakan, membanggakan, membahagiakan mereka ya Allah. Engkau yang menggenggam hati mereka ya Allah, berikan kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Juga semua guru-guru di sini ya Allah, berikan balasan terbaik ya Allah. Mereka rela menghabiskan waktunya mengajar kami ya Allah. Banyak dari mereka yang mungkin punya peluang mengajar atau bekerja di tempat lain, tapi lebih memilih untuk menjadi tenaga pendidik ya Allah, menjadi jalan ilmu, maka muliakanlah mereka ya Allah. Izinkan kami bisa Engkau kumpulkan kembali kelak di dalam surgamu ya Allah. Dan kedepannya anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, yang hafidh hafidho, keturunan yang solih solihah, yang hafidh hafidho. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berkat doa tadi, Berartiin dulu ya. Nanti kita ngaji bareng lagi. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. baik dari orang tua, anak-anak